Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur serta nikmat iman serta Islam. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kami sanjungkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Sebelum saya membacakan testimoni dan nge-share ya yang ada hubungannya dengan selawat, kami sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semuanya, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, dan juga diberikan mudah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang masih punya amanah, yang masih punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya. Yang sakit, ya Allah berilah kesabaran dan sembuhkanlah. Dan yang belum punya jodoh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh. Yang sudah keluarga, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya semoga jadi anak yang soleh dan solihah, amin amin Allahumma amin. Baiklah, kepada sedulur-sedulur semuanya, ayo komen di bawah ini ya. Yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu adalah membuat semangat, membuat eksis dalam membuat video ini ya. Yang komen, yang mohon minta doa supaya doanya diijabah oleh Allah, yaitu seluruh hajatnya ya disampaikan di situ. Jangan lupa diawali sampai diawasi ya. Geliputan bilang diawali dengan bismillah, sholawat. Dengan baca bismillah, dengan baca sholawat, satu kali membaca dan menulis, insya Allah itu termasuk orang ahli baca sholawat. Ayo terus, sesudah sholawat baru hajatnya ya. Baru hajatnya, kalau perlu sudah baca sholawat belum hari ini ya, kalau sudah tulis ya, sehari semalam paling tidak kan 1000 ya, tulis di situ, kemudian minta doa, semoga doanya, hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang ahli selawat ya, orang yang ahli selawat itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya ya. Kalau yang namanya berkah itu ya memang sangat diharapkan ya. Orang yang berkah umurnya ya, orang yang berkah umurnya itu umurnya dipakai untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk beribadah ya, ringan untuk melaksanakan ibadah, perintah-perintah Allah, dan juga selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segi kehidupannya, umurnya semuanya dipakai untuk beribadah, itu namanya adalah berkah. Lah itu enggak kerja. Ya kerja, semuanya ya kerja, tetap bekerja. Ya bukan berarti kalau sudah ibadah tidak bekerja. Ibadah itu kan ada waktunya, dan bekerja pun itu termasuk ibadah kalau diniati ibadah ya. Ada waktunya, umpama sholat ya, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya. Bagaimana, kan tidak ada tidak sampai setengah jam atau sampai sejam kan enggak. Dan waktunya itu adalah waktu-waktu pas untuk istirahat ya, kalau dihitung-hitung itu ya. Bagaimana waktu untuk istirahat itu? Maghrib, umpama maghrib, tidak mungkin orang Islam itu bekerja malam ya, mungkin, tapi sebagian kecil yang bekerja malam itu.
satpam apa itu ya maghrib. Sesudah maghrib, waktu yang senggang, waktu istirahat, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau yang laki-laki di masjid terus tidak pulang, artinya tidak pulang itu yang menunggu masjid. Kok menunggu masjid ya? Menunggu sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Nah, itu waktu-waktu yang tidak semua orang, artinya itu memang waktu yang paling afdol. Nah, waktu menunggu sholat, maka tidak ada yang menerangkan ya, salah satu ulama itu, kalau mencari harta karun itu di tempatnya di mana begitu. Itu harta karun dunia, karena kalau orang mendapatkan harta yang banyak itu saking korun itu, saking dulu kayanya terkenal, disimpan di mana-mana, sampai kalau ada orang menemukan apa begitu yang besar, harta yang besar, uang yang banyak, itu namanya adalah harta korun. Padahal itu ya enggak ya. Ya mungkin menemukan emas, umpama emas batangan, itu katanya harta karun. Ya kalau di dunia ini itu tempatnya harta karun ini. Kalau harta karun akhirat itu adalah waktu. Ya waktu di antara waktu maghrib sampai isya. Itu waktu untuk beribadah, waktu untuk mencari harta karun akhirat. Ya itu namanya adalah umurnya berkah. Maka kepada kawan-kawan yang belum, ayo berlomba-lomba ya waktu dalam istirahat ini. Nah, kalau umpama pulang mau ngapain? Kalau maghrib kok terus pulang ya? Di rumah paling ya nonton TV, buka HP, makan, kan itu. Kalau di masjid ya ditahan ya. Sore itu sudah kalau yang nggak puasa sudah dimulai makan sedikit, dan nanti terus ditahan ya, karena itu adalah waktu yang ibaratnya itu banyak harta karun di situ, tapi untuk akhirat besok. Ya, kemudian yaitu itu jelas waktunya bukan tidak kerja ya tadi. Nah itu, jadi itu maka selain maghrib sampai isya ya sudah jelas maghribnya jamaah, isyanya nanti jamaah, dan sholat jamaah sendiri itu ya kalau dihitung, kalau sholat di rumah ya itu adalah pahalanya 1, selisihnya 27 pahala. Jadi kalau sudah jamaah 1, sudah jamaah maghrib, sesudah maghrib sudah ikut wirid, ya, ikut yang diikuti doa oleh imam. Sesudah itu nanti baca Al-Quran, sudah baca Al-Quran, sholawat, memperbanyak sholawat. Ya sudah baca sholawat, baru selesai itu adzan. Terus kita ikuti sholat jamaah isya. Sampai di rumah istirahat sebentar, nengok TV, makan dan lain sebagainya, baru tidur. Nah, itu ya. Jadi ayo itulah yang namanya umur yang berkah, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh begitu juga. Subuh ya. Karena tidak ada orang yang sukses kok bangunnya siang, itu tidak ada. Nah, subuh 4:30 paling enggak ya, jam 4 sudah bangun, atau 4:30, karena sekarang subuhnya itu jam 5 kurang sedikit. Nah, kalau enggak jam 5, nah, sebelum adzan kalau bisa perlu datang. Sudah datang di masjid, sudah selesai mandi, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat taubat ya. Sama dengan habis isya tadi, ada memperbanyak sholat taubat, mohon ampun kepada Allah, baca istighfar, baca sholawat. Nah, itu. Nah, sesudah subuh ya, kalau perlu sudah subuh itu nunggu sholat isyraf ya. Itu namanya umur yang berkah ya. Orang yang ahli sholawat, orang yang mendawamkan sholawat terus menerus, itu diberi keberkahan umurnya, kemudian rizkinya. Rizki yang berkah itu bagaimana? Rizki yang berkah itu walaupun sedikit ya,
bukan berarti kalau sedikit terus jadi banyak, bukan begitu, bermanfaat. Itu ya berkah. Kalau apa itu anaknya yang diberikan uang yang berkah tadi ya jadilah anak yang baik. Kemudian timbul yang hal-hal yang baik dengan uang yang sedikit itu namanya adalah keberkahan keuangan. Yang tidak berkah itu bagaimana? Dengan uang, dengan gaji itu malah apa itu menimbulkan maksiat, malah menimbulkan apa itu ya yang dilarang oleh Allah. Ya, untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat itu ya. Itu apa itu namanya adalah tidak berkah. Jadi berkah umur, berkah rizki itu kan tidak hanya uang saja ya, apa saja itu adalah berkah ya, itu diberikan berkah. Maka di dalam ulama itu disimpulkan bahwa orang yang mendawamkan sholawat terus menerus itu adalah diberikan anugerah oleh Allah, yaitu 3 anugerah ya. 1 adalah dicukupkan rezekinya, 2 adalah cita-citanya tercapai, yang ketiga adalah diampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang membiasakan membiasakan sholawat itu adalah ada 3 anugerah tadi. Yang pertama adalah dicukupkan segala kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua adalah cita-citanya tercapai. Yang ketiga adalah semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah ya membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sholawat Nabi atau sholawat Sajaratin Nuhud, atau juga membaca sholawat munjiat, sholawat nariyah, kemudian yang sholawat Ibrahimiyah seperti yang saya baca tadi. Terus insya Allah bukan ya, memang orang yang ahli sholawat ini ya tidak nunggu dia selesai sholat, tidak nunggu pas istirahat, tidak nunggu waktu kapan kita perlu, tidak nunggu itu. Yang namanya ahli sholawat itu adalah sholawat terus menerus. Maka kalau yang baru ada perlu yang sangat mendesak ya, terus baru membaca sholawat, itulah yang kadang itu jadi jenuh, jadi bosan. Kalau yang sudah membiasakan sholawat itu ya tidak dihitung-hitung, kapan kok enggak diijabah itu enggak. Ada perlu mendesak, ada tidak, ya tetap mendawamkan sholawat, tetap sholawat terus gitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu tadi ada waktu yang tepat, itu tadi selesai sholat yang pas istirahat tadi ya, itu jadi tidak pas ada hutang, yang kadang itu ada hutangnya banyak terus baru membaca sholawat banyak-banyak, dan itu bertahun-tahun. Ada suatu kisah ya, ibu-ibu ya yang mendawamkan sholawat itu seharinya itu ibu-ibu sampai yaitu 25.000 seharinya, itu dia mendawamkan sholawat 25.000 ya, bertahun-tahun, tidak hanya pas waktu keperluan ini saja, bertahun-tahun baca sholawat terus sholawat ya. Sholawat apa saja dibacakan, dia istiqomah. Kalau istiqomah itu ya, kalau tidak membaca seolah-olah itu adalah kekurang. Maka baca sholawat kisahnya dia adalah kalau tidak apa yang mau ya, walaupun belum diucapkan, itu adalah semuanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya kalau yang sudah ahli sholawat, umpama dia ingin punya Honda gitu ya, baru dipikir ya, saya butuh Honda, mau punya Honda, itu taunya ada saja jalan keluarnya. Itu namanya yang belum sampai doa ya. Itu ibu-ibu itu tadi, apa saja hajatnya diijabah Allah. Sama dengan yang sudah pernah saya kisahkan itu ya, ada seorang anak ya, anak kecil, ada waktu itu adalah Hasan Al-Basri apa gitu ya, ulama lah pokoknya. Ada ulama, ada syekh yang waktu itu mau wudhu, tapi adalah tidak ada sumurnya, itu tidak ada apanya, tidak ada timbanya. Jadi syekh itu mundar-mandir ke sana kemari, ditanya anak kecil, ada apa syekh? Saya mau wudhu tapi kok nggak ada timbanya gitu. Oleh anak itu dia dekat, terus dia ditiup airnya dari bawah sumur itu, ditiup gitu, terus airnya naik, terus syekh itu, para ulama itu terus wudhu. Dia tanya, apa amalanmu ya, karena ini masih anak-anak ya, kok kamu bisa air itu naik ke atas? Ya katanya, saya diajarkan oleh orang tua saya itu baca sholawat seharinya adalah 15.000, subhanallah ya, 15.000 itu sudah terbiasa dia ya, bukan mendadak gitu ya. Kalau ada itu yang kadang itu baru ada kepentingan ya, taunya itu dia baca sholawat terus diijabah. Kok terus diijabah baru sebulan itu ada kawan saya umpama begitu ya. Sebetulnya dia itu adalah sudah lama mendawamkan, hanya yang terus banyak itu adalah waktu ada keperluan ini ya. Sebetulnya sudah lama dia mendawamkan sholawat itu. Kayak ada itu kawan saya waktu masih di pesantren ya, tidak usah saya sebutkan, itu dia mendawamkan sholawat itu bertahun-tahun, yaitu bertahun-tahun. Sekarang hidupnya itu ya alhamdulillah ya, memang saya tengok itu meningkat ya. Artinya meningkat itu mulai dia di pesantren yang dia mandiri, dengan jualan parfum, jualan kitab gitu, yang kecil-kecilan begitu ya. Karena masih sekolah waktu itu. Alhamdulillah sekarang itu punya toko kitab besar, anak-anaknya sudah jadi hafid dan hafidho, dan dia sama istrinya sudah naik haji. Itu ya, sudah istiqomahnya sudah lama, hanya kita yang tidak tahu ya. Maka kepada kawan-kawan kita ya, ada juga ya kisah ya, orang yang mendawamkan sholawat walaupun salah ya, walaupun dia bukan salah begitu ya. Ada nelayan di pinggir pantai, kemudian dia sewaktu memperbaiki jalannya itu, ada rombongan orang-orang ustadz, orang-orang alim mau berangkat naik kapal, kemudian dengar dia baca sholawatnya itu salah, tidak sallallahu, pokoknya dibetulkan, bukan sholallah gitu ya. Ini sallallahu ala Muhammad, bukan ada yang salah, dia betulkan. Kemudian dia tetap memperbaiki jaringnya. Kemudian ustadz itu, rombongan itu sudah berangkat ke sana, dia lupa apa tadi yang benar ya. Kemudian dia langsung ngejar, padahal itu lewat laut ya, dia tidak sadar. Nah tahunya itu kayak di jalan, terus dia manggil Ustadz. Kalau dulu itu kan tidak di kapal ya, kayak di speedboat gitu loh, masih nampak orangnya, Ustadz. Tunggu sebentar, apa yang benar tadi, sallallahu apa sallallahi gitu umpama ya. Terus dia jawab, subhanallah, yang semuanya benar, wahai saudaraku, kamu adalah lebih mulia, kamu adalah lebih diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu baca itulah adalah sudah benar. Ya, subhanallah, itu dia mendawamkan sholawat itu ya sudah lama, tidak mendadak ya.
Nah, lama itu memang ya harus dimulai ya kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan semua. Ayo yang punya hajat maupun yang belum punya hajat yang mendesak, mulai sekarang kita mendawamkan sholawat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah seluruh berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, semuanya diberikan berkah dan juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan segala kebutuhannya ya, kemudian diampuni segala dosanya, kemudian cita-citanya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini membawa motivasi, semakin semangat kita dalam mendawamkan sholawat ini. Saya sudahi. Ayo kita tutup dengan sholawat munjiat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Oh, kok sampai keliputan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salwayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada kawan-kawan semua yang punya testimoni, dikirimkan di kolom komen di bawah ini atau di WA saya. WA saya 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.